Baik. Selamat malam teman-teman. Shalom. Terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hari ibadat kita pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita akan memulaikan ibadat kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pembuka, yaitu lagu Unun. Maka dari itu saya persilakan teman-teman untuk berdiri. Puji syukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu telah mengumpulkan kami di tempat ini, bukan karena kekuatan karena kami, tapi karena kasih dan karunia Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadat kami, kiranya ketentuan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian, kasihnya seperti sungai dalam ragam bahasa Allah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sedang bertugas, saya persilakan. Teman-teman bisa mengambil posisi duduk. Jangan Oke, baik, shalom. Selamat malam. Ini hari kita semua sangat-sangat berwarna. Warna hitam. Tapi kalau lebih berwarna semua pakai
di bawah adat masing-masing. Tapi tidak apa-apa, intinya jangan pernah hilangkan budaya dalam kita punya diri. Itu yang paling penting. Siap dengar firman Tuhan kan? Oke, kalau siap, ambil Alkitab, kita sama-sama buka dari Efesus 2 ayat 11 hingga yang ke-22. Sekali lagi Efesus 2 ayat 11 hingga yang ke-22. Oke, kalau sudah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengharap dalam doa kita berdua. Kami sangat bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami semua telah berkumpul di tempat ini guna untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit firman kebenaran-Mu. Mari Engkau pakai kami, pakai hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu semua bersumber daripada Engkau Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mempelajarinya. Haleluya, amin. Oke, jadi kita baca bergiliran dari sayap kiri saya, mulai dari saya. Efesus 2 ayat 11 hingga yang ke-22 di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa mengharapkan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dekat dengan oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merumukkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke, demikian firman Tuhan. Baik, sekali lagi, Shalom. Shalom. Kurang semangat, Shalom. Shalom. Oke, jadi kita semua berkumpul di tempat ini bukan saja mau ibadah, tapi hari kita merayakan penutupan bulan budaya dan bahasa. Walaupun sebenarnya sudah lewat, sudah jauh, iya. Tapi tidak apa-apa, kita terus mau merayakan begitu. Kenapa ada firman berapa? Di mana engkau kemana? Ada firman tuh. Pokoknya dimanapun kita berada, jangan pernah kita lupakan kita punya budaya. Jangan pernah kita lupakan kita punya asal. Itu.
Oke, jadi penutupan bulan budaya dan bahasa. Jadi firman kita pada hari ini, saya memberi tema di bawah tema kesatuan dalam keberagaman. Sekali lagi, kesatuan dalam keragaman. Nah, kita manusia diciptakan Allah dengan begitu banyak keberagaman, begitu banyak perbedaan yang ada. Allah menciptakan adanya laki-laki, adanya perempuan, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada rambut air, rambut yang bergelombang, apalagi ada ras, suku, budaya, Alo, Rote, Sabu, Timor, Jawa, dan banyak lagi perbedaan yang ada yang kita temui. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menciptakan keberagaman dan perbedaan itu ada di antara kita? Coba, kenapa? Menurut teman-teman kenapa? Atau tujuan apa Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda? Ada yang bisa jawab, Pak? Menurut kakak Ansar? Menurut kita agar dari perbedaan yang ada kita bisa saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Ada lain enggak? Kakak Ricci? Oh sama, saling melengkapi. Oke. Jadi menurut teman-teman, Tuhan menciptakan keberagaman dan perbedaan itu supaya saling melengkapi. Nah, seandainya kita diciptakan dengan metode yang sama, bagaimana kita mampu membedakan yang satu dengan yang lain? Iya kan? Nah, walaupun nyatanya kita sudah bisa membedakan mana mantai mana monyet. bercanda. Oke, jadi itu. Jadi diciptakan berbeda-beda supaya saling melengkapi, supaya kelihatan indah. Nah, itu. Jadi maaf teman-teman, terlalu relate kan? Oke, jadi kembali dalam kita punya perikop kali ini, kita akan diperlihatkan oleh situasi dan kondisi jemaat di Efesus. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk pertama kalinya dengan maksud dan tujuan agar jemaat Efesus itu lebih mengenal Allah dengan benar. Karena keadaan masyarakat Efesus pada zaman itu, mereka masih menyembah berhala, masih menyembah dewa-dewa Yunani. Nah, bukan saja itu teman-teman, tetapi adanya rasa minder dari jemaat-jemaat di Efesus karena mereka disebut orang-orang yang tidak bersunat. Nah, Alkitab mengatakan begitu, mereka disebut oleh bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah, ini adalah julukan penghinaan orang Yahudi terhadap orang yang bukan Yahudi atau orang-orang di luar Yahudi. Nah, gambaran keadaan saat itu teman-teman, pasti kita semua juga sudah tahu bahwa disunat adalah orang-orang yang menerima tanda kasih karunia Allah serta tanda perjanjian antara Allah dengan manusia. Kalau menurut perjanjian baru, sunat apa? Sunat adalah orang yang disunat adalah orang yang sudah hidup dalam pertobatan, sudah meninggalkan tabiat dosa lama. Itu. Jadi pokok perseteruan di sini adalah masalah perbedaan budaya dan ras. Masalah perbedaan budaya dan ras antara orang yang telah disunat atau orang-orang Yahudi dan juga orang yang tidak disunat atau orang-orang non-Yahudi. Nah, salah satunya ini adalah jemaat-jemaat di Efesus. Itu, jemaat-jemaat di Efesus. Teks renungan kita ini berfokus pada orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang bukan Yahudi yang dikucilkan, yang dipisahkan. Mengapa? Karena tadi mereka adalah orang-orang yang tidak disunat, orang-orang
orang yang tidak disunat. Paulus menggambarkan situasi orang-orang non-Yahudi ini sebagai orang yang terpisah atau jauh daripada Kristus. Itu kita bisa melihat pada pasalnya, ayatnya yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termaksud kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini jelas teman-teman bahwa bukan satu situasi yang menyenangkan. Bukan satu situasi yang menyenangkan. Baik dalam perseteruan dengan Tuhan karena belum menerima Kristus, maupun itu tadi perseteruan antara kaum Yahudi dan non-Yahudi karena masalah sunat. Nah, tanpa kita sadari bahwa ini juga kadang-kadang terjadi dalam kita punya kehidupan, terjadi dalam kita punya kehidupan saat ini. Kadang-kadang perbedaan itu masih ada di antara kita. Sumber masalahnya mungkin bukan lagi tentang sunat, mungkin bukan lagi tentang hukum Taurat, tetapi ada berbagai tembok pemisahan kita pada zaman sekarang yang membuat kita hidup dalam keterpisahan dan keterasingan satu dengan yang lain. Apalagi kita semua ini anak rantau. Kadang kita merasakan itu, merasa diasingkan, merasa sangat terpisah, tidak ada teman. Pokoknya kulit putih yang bakal kulit putih sah, kulit hitam yang keriting sah, yang rambut air sah, atau yang orang kaya, minder bahkan di orang miskin, minder bahkan di orang kaya, orang anak gaul sah. Nah, itu yang kadang masih terjadi dalam kita punya kehidupan saat ini. Kadang kita semua yang dari luar daerah Pulau Jawa, nah kita semua sini kan dari luar kan, mungkin om dan tante saja yang dari sini, tapi kita semua dari luar. Kadang kita, tapi jujur sebelum saya datang ke tempat ini, satu yang saya pikirkan bahwa sampai sana saya ada teman kah tidak itu ada yang sama kan? Sama toh. Sampai sana ada yang mau makan dengan saya kah? Karena belum apa-apa sudah rasa minder, sudah merasa diasingkan. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu, teman-teman. Jadi, apakah hal demikian itu baik, teman-teman, untuk kita? Nah, ini jadi bahan refleksinya kita. Bagaimana kita sebagai anak muda dari berbagai latar belakang yang berbeda menyikapi akan hal ini. Nah, dalam bacaan ini juga Paulus menekankan pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Sudah sangat jelas bahwa perseteruan mengenai perbedaan, mengenai dosa, mengenai hal-hal yang lain pun semuanya itu sudah Yesus lenyapkan di atas kayu salib. Percaya tidak? Kita bisa lihat di bacaan ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Di situ Paulus menerangkan, menjelaskan ada 3 hal yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Coba yang pertama apa, teman-teman? Kita lihat di pasal ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Yang pertama apa? Membatalkan hukum Taurat. Iya, membatalkan hukum Taurat. Terus yang kedua? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya. Artinya menciptakan satu umat yang baru, menjadi satu dalam tubuh Kristus. Terus yang ketiga? Yang ketiga, mendamaikan keduanya dalam satu tubuh. Artinya apa? Mendamaikan orang non-Yahudi dan juga orang Yahudi. Saya, teman-teman, suku Alor, Rote, Jawa, Timur, dan lain sebagainya dalam satu ikatan yang erat menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, kan Tuhan tidak bilang di sini tuh bahwa nanti yang masuk surga nih orang Alor, atau nanti yang masuk surga nih
Yang putih-putih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng biasanya suka yang jelek-jelek. Apakah Tuhan bilang begitu teman-teman? Tidak. Nah, satu yang Tuhan bilang apa? Semua sama di mata Tuhan. Nah itu. Jadi sudah sangat jelas kita diajak untuk menjadi satu kesatuan dalam keberagaman di dalam tubuh Kristus di tengah-tengah perbedaan kita ini. Karena apa? Karena Kristus yang telah mempersatukan dan menamaikan kita. Tuhan tidak mau lagi bahwa tidak mau ada tembok pemisahan antara kita lagi. Tuhan tidak mau, karena tadi dia sudah menyelesaikan semuanya dari kayu salib itu. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil bersama. Saya sebutnya 3M. Bukan mencuci tangan, menjaga jarak, bukan. Oke, 3M. M yang pertama adalah menerima perbedaan yang ada. Asik, cuaks. Oke, menerima perbedaan yang ada. Nah, menerima adalah sebuah keharusan teman-teman. Sebuah keharusan karena kita hidup di tengah-tengah keberagaman yang ada. Dalam setiap perbedaan yang kita temui juga harus dimulai dengan penerimaan. Itu harus dimulai dengan penerimaan. Penerimaan sebagai bentuk utama bahwa kita tidak membeda-bedakan setiap keberagaman, mau itu ras, mau itu suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Itu paling utama adalah menerima dulu. Menerima itu M yang pertama. Terus M yang kedua adalah menghargai. Cuaks. Menghargai. Nah, setelah kita menerima terhadap perbedaan yang ada, kita mau menghargai. Itu kan tidak lucu, kita menerima tapi kita masih menjudge budaya lain. Persita goreng itu alur, lu masa mau nikah dong, harus dicari moko nih. Atau itu orang sabu tuh yang gila bro, suruh ketong kecium hidung. Nah itu. Jadi kalau sudah menerima harus menghargai. Itu menghargai satu dengan yang lain. Nah, menghargai memiliki dampak besar terhadap keberagaman. Karena dari menghargai tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi tembok pemisah yang akhirnya membuat perbedaan itu lebih menonjol dari lainnya. Nah, misalnya kayak tadi kita punya firman ini berbicara mengenai perbedaan orang non-Yahudi dan Yahudi, mengenai ras, mengenai sunat. Karena orang Yahudi beranggapan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi mereka beranggapan bahwa orang di luar Yahudi, yaitu jemaat-jemaat Efesus, bahkan kita semua, mereka beranggapan bahwa kita itu adalah kafir. Itu karena hanya masalah sunat. Jadi ketika kita sudah disatukan, kita harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai tanda damai sejahtera itu ada dalam perbedaan. Nah, itu adalah M yang kedua. M yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Apa tadi? Berapa apa? Bisa lupa aja. Menerima, menghargai. Terus yang ketiga adalah membaur. Cuaks. Membaur. Nah, membaur sebagai bukti tindakan nyata kita menyikapi perbedaan yang ada. Karena tadi apa? Tuhan menciptakan perbedaan untuk saling melengkapi, toh? Nah ini harus membaur, membuka diri dari dalam perbedaan. Kita siap bergaul tanpa membeda-bedakan,
kita siap mengasihi tanpa membeda-bedakan, kita saling menolong tanpa membeda-bedakan. Nah, pertanyaannya, siapkah kita? Siap tidak? Walaupun sekarang kita terlihat bahwa sudah membaur, tapi di luar sana masih ada apa? Ada yang merasa diasingkan, menjudge kiri kanan, budaya itu tidak baik, budaya saya paling baik, ras dia itu tidak baik, ras saya paling baik, dan selain sebagainya. Nah, jadi hari ini Paulus mengingatkan kita bahwa buang itu semua pemikiran itu, buang semua. Kita harus mau untuk membaur, kita harus mau untuk menghargai, kita mau untuk menerima perbedaan yang ada. Nah, jadi ini adalah 3 poin penting yang menjadi poin utama kita sebagai anak muda Kristen dalam menyikapi keberagaman yang ada. Jadi sekarang jangan alor bakandeng alor sah, tapi harus berbaur. Iya kan? Jangan beranggapan bahwa saya ini tidak cocok bergaul dengan orang-orang Jawa. Nah itu, karena banyak dari kita nih, iya, realitanya di kampus banyak dari kita lebih memilih kalau mau RMK sudah baca cerita lu kelas mana, dia satu kelas. Jadi pokoknya orang NTT dan orang NTT tidak mau bergaul dengan Batak, tidak mau bergaul dengan orang apa lagi, Manado, Jawa, dan lain sebagainya. Ya itu realita kan? Nah bahkan saya pun demikian. Tapi kembali lagi dengan firman hari ini, mengingat kita bahwa apa? Harus membaur, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu dia. Jadi tolong kok semester depan RNK, tolong kok jangan cari NTT dan Tesa. Mereka harus berbaur. Ingat itu. Itu. Jadi kita dipersatukan di dalam Kristus itu untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Karena saya dan kita semua yang ada di sini nih, kita teman-teman jawab sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Tidak mungkin yang masuk surga cuma agama lain sah. Tidak mungkin yang masuk surga hanya Kristen sah, agama lain tidak. Tidak mungkin yang masuk surga ini cuma orang-orang Soe sah. Oke, jadi firman ini Paulus mengingatkan kita bahwa jangan pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita harus mau hidup membaur dengan keberagaman yang ada, karena dengan keragaman yang ada terpancar perdamaian yang sejahtera. Cuak. Nah, Tuhan Yesus cinta perdamaian. Tuhan Yesus cinta perdamaian. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus cinta perdamaian. Cinta perdamaian, cinta orang tua anak. Iya toh. Nah, kita mau cinta orang tua anak harus cari tahu dia, harus menerima dia dulu toh. Terus harus menghargai. Tidak mungkin kita mau pacaran dia, nah kita mati hancur dia. Tidak toh. Harus hargai dia, walaupun itu cuma di awal Iya, cinta di kanan manis di awal habis itu juga semua lewat cuek, aju-aju, pakai terus sampai putus. Makanya tadi yang tidak bisa kita membedakan adalah mantan dengan itu canda Oke, jadi mari kita hidup berdamai dalam keberagaman sebagai bukti kita dipersatukan di dalam Kristus. Jadi mulai saat ini jangan pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bisakah teman-teman? Bisa. Jangan saya omong di sini juga kita sampai luar buat lain. Memang kan kita manusia begitu Tapi ingat, kita semua ini di rantau. Kita butuh orang.
Iya, kita butuh satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita berjalan sendiri di sini. Saya butuh Ca, saya butuh Ansa, saya butuh siapa lagi? Imon, semua, saya butuh semua. Jadi mari kita jangan pernah membeda-bedakan, jangan pernah merasa diasingkan. Karena kita semua satu di dalam Tuhan. Satu hati. Satu hati, satu hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, mari kita mensyukuri firman ini dengan kita menghadapkan doa kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini datang mengingatkan kita bahwa kita semua itu sama di mata Engkau. Ajarkan kami untuk jangan pernah merasa asing, jangan pernah ajarkan kami untuk menjudge sesama kami, tetapi kami saling melengkapi, kami saling menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Untuk itu Bapa, biarlah firman ini boleh kami pakai, boleh kami pergunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Yesus Tuhan. Oke, terima kasih untuk Bapak yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya teman-teman menanamkan 3 ayat itu dalam kehidupan teman-teman hari lepas hari. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu persembahan ingat akan nama Yesus dalam ragam bahasa Sabat. Untuk itu yang bertugas Ibu persilakan. Mari kita satu dalam doa. Gusti Yesus sudah menikokol berdinaturakan duma safa akan perangki Gusti. Hingga pertami itu adalah perangki sama 3 Gusti. Sahabat dan pengurus koordinator persekutuan dan anggota persekutuan
lebesar ke pengumpulan kesan perkuliahan pelayanan pandamelan kesalahan pergaulan kaping kalih dungo kangge saben pelayanan peribadatan ingkang diputindakan dening Prangkis saha papan ibadah Prangkis dungo kangge saben kabetahan ingkang dipunbetahaken Prangkis saben program pelayanan salami wongkon niki sing sasi April saniki dungo kangge hut Prangki rencana Prangki Gusti bersyukur ingkang usda sampun dilimpahanaken tunggal kangge saben anggota ing Prangki ingkang dikawalaken dan sakit dalam proses pemulihan Kak Gracia Sumi dan teman-teman yang lain. Adit dan bingkas saking saben anggota ingkang mugi keberhasilan ingkang pertumbuhan umur Kristo Nathan Ege dan Jenny Asa Gusti berkahi tiang sepuh keluarga sama saudara saben anggota Prangkis ingkang wonten ingkang pengalaman kegiatan dungo bangsa negeri ikut Salatiga apa nanggup piyambak anggota wonten saotiku dungo kagem saben bencana masalah ekonomi sosial politik wonten Indonesia supados bangsa membaik penambah jumlah jiwa lan kanca-kanca ingkang sampun mati gabung mongso gabung malih iki doa kula Gusti Yesus mireng menjawab doa kita amin. Terima kasih Ibu. Baik, mari kita mensyukuri pulau sepat yang telah kita naikkan. Untuk itu teman-teman saya persilakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Jadikan Kami Saudara. Kami rendahkan diri di hadapan
Terima kasih Bapa di surga atas tuntunan dan penyertaan bagi kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga boleh berakhir menjadi baik. Kira apa yang kami dengar pada malam hari ini boleh kami tangan dan kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan satu lagu pujian, Tuhan Allah beserta Engkau. Teman-teman boleh saling bersama tangan. Kami saksi. Bukan